Aku pulang, kembali menyusuri jalan ini, tidak jauh berubah. Pandangan awal yang terlihat adalah ramainya santri-santri berlalu lalang, disibukkan dengan kegiatan pondok pesantren, membuat desaku kental dengan unsur keagamaan. Bukan hanya suasana pesantren yang membuat ingin pulang. Selayaknya sebuah desa, pemandangan hijaunya sawah dan ramahnya warga masih hangat melekat pada desaku. Walaupun bangunan-bangunan kini terlihat lebih mewah, seakan mengisyaratkan berkembangnya dengan baik perekonomian di desa ini, tetapi tidak menunjukkan kehangatan orang-orang di dalamnya. Halo teman-teman. Nah, kesempatan kali ini aku lagi pulang nih. Ayo aku ajak untuk nikmati satu kudapan khas dan legendaris tradisional dari desaku. Yuk, ikuti aku. Mbak Im pun pinten tahun, Mbah? Satean iki. Ngobrol dan sang Prabu. Nyokali pun 8. Pinten tahun nih, 2 tahun nyateh. Wedok. Saking presiden apa kinten-kinten? Presiden Pak sinten niku? Harto. Niku usia tasik 6 niku. Tasik 6, pun kadang juga setunggal. Oh, sampai saat niki pun gak ada cucu. Buyute pun gangsal. Putune niku 11. Biyen saged medamel damel percolo saking pundi? Senengan nggih. Tanggi kula niki mburuh ten babat. Bakul ngeten iki. Terus kiambake niku nulo. Nulo sing emak kula niku marek. Lek aku ulangi yo, lek aku tak pengen melok dodol ngoten. Ya sana gawe cah. Ya sak kilo ya wis. Dadi mak kula niku nulo. Iki nggih, nah pun pinten tangga. Leren merdama setahun ya tinggal. Saking tuweke punan. Niku. Dados niki kula sing gantosi. Nek tak gentenani ae sama nang prei. Dadi sing gantosi niku ngantos nulo, "Yu mah aku uruknya yu mah." Ora uripe nawasi ngene kok nguruki kula ngoten. Dados do marak do delok. Asal kula nguleni, asal kula nyetak, asal kula ngumpakaken glepung. Do nguleni ngoten niku sudah ndelok. Pakai mari sancak, sesak. Ada sing pun nipun puluhan tahun. Tang 20 tahun wis. Masih nurut yang jare-jaretan niku nurut kula daya do moro ngoten. Nggih. Kata sing sadean nggih saking nggih jenengan. Ini yang setunggal itu sing saged. Ten sadeane ten pundi biasane? Biasa ten Gilang ngetrep. Pondok. Saniki ten pondok. Niku melampah. Nah, mboten melampah. Melampah. Di gendong niki ne. Niki alate. Niki. Nah. Nangking niki juro, niki juro. Niki curigen juro. Alate niku. Niki curigene. Niki bak niku bak nggih. Bu akan mriki. Nah, niki ditempangi niki. Nama dasar. Nah, dinding ngeten iki nah kali. Niki ngene niku nyangking. Nyangking niki nggih. Nyangking niku tasih jura sak plastik. Tonggo-tonggo lah ya mah akas itu kok ora ndelinu kok akas tenan. Tonggo-tonggo kula niku udah ngoten. Ya. Apa ini?
sampean medamel ngeten bertahun-tahun pun pinten-pinten tahun. Nah, nopo kok kang saged ndadekaken akas ngoten? Nggih. Alhamdulillah linu nggih mboten gadah. Nggih. Kalau nggih cumpleng mriki ngoten niku. Ane putu-putu kula Mbah wis tuwek nah prei Mbah. Nah tasih dereng purun prei. Mriki jadwale mboten ngukur. Budal jam 6 nggih setengah 8 penten griya. Nang pondok putri. Nggih. Napa sing mbarai jenengan kok tetep sadean iki kok mboten sadean liyane? Mboten purun-purun mboten niki. Jenengan enten kepinginan menawi mangke diturunaken ten anak, ten yoga, ten cucu. Iki nyoba kula masak-saket niki, tapi mboten purun mboten kuat. Mboten kuat mrikune, sarane. Malah riwil ngoten iki tepat-tepat. Kulenane sing ngeten iki kayune nggih tumbas. Kata 600 iki ngelaken. Kok saya tuku kayu gak tuwek. Ngoten sing nyoga kula niki. Tasik niki nggih tradisional. Tasik nggawe pawon nggih. Tiang kuno niki. Lha niku nggih mboten kesuwen niku kula. Oh, kok luwih lami nggih? Niki nggih tumbas. Kayune. Oh. Ya, Mas. Niku damel pertolo. Tolo. Iya. Kalau misal nopo pesen ngoten saged nopo mboten? Mboten saged. Pun tuwek, kulinane sing sorof. Ngeten iki napa? Wonten sing kira-kira mboten saged dipesoni yang mriki. Mboten saged. Yang mriki wonten? Wonten. Mboten wonten. Mboten wonten. Oh, masnya siapa kalau boleh tahu? Loh, oh. Ya, putranya Pak Usman nggih? Iya. Oh, ya, saya jarang pulang, Mas. Kan pundi? Di Surabaya. Ya, sekarang ada kesempatan pulang, saya bisa berkunjung ke rumah Mbah Tiamah untuk melihat proses pembuatan pertolo. Nah, Kuali ya. ya. Sering pesan ke sini, Mas. Nggih, sering cuman niki kok mbae pas boten duduk. Jadi mbae pas banyak pesanan kayak udah tenaganya udah agak maksimal gitu. Di sini banyak kok yang jualan pertolo, yang produksi juga banyak, yang Tenaga muda nih. juga banyak. Jadi memang turun temurun sini Mas. Walaupun nggak diturunkan anaknya, bisa jadi Mantas. mantunya. Putu sampai 13 sih. Bujute 5. Bener-bener legend nih. Oh ya, ini yang paling sepuh ya di antara yang lain. Nggih. Jadi Mas Zaki ini mau mengulas. Ya, saya pengen tahu nih, karena jajanan ini saya nggak pernah nemui di tempat lain kecuali di sini. Iya. Nah, ini unik sekali. Boleh dong saya ajak ke tempat-tempat lain? Iya, nanti kapan waktu tak ajak ya. Masih ada waktu untuk wawancara lagi. Setelah ini selesai, bisa langsung. Oh gitu. Jadi ini kan aku awalnya mau pesen Mbak Tiamah kok terlalu sibuk orangnya, nggak nerima pesanan. Nanti tak ajak ke Buwarsi. Ajak mari. Ada Pak Parto, ada Zainul Abidin, Oh, banyak yang banyak jualan. ya. Nah, nanti Oke. sembari jalan tak cari siapa yang bisa pesan. Soalnya aku butuh agak banyak yang untuk takjil sama untuk yang di pack apa semacam kotak-kotak gitu, terus nanti taruh botol untuk kemasan yang lebih bagus. Oke, siap. Ya, Ayo. ikut Ya. sekarang. Boleh. Kita mau kemana ini, Pak? Ini kan saya bertujuan pulang sekaligus ingin tahu, ingin ngulas tentang makanan pertolo ini, Pak. Iya. Jadi habis ini tak ajak ke beberapa warga yang produksi dan menjual pertolo. Jadi ada beberapa warga di sini kan yang memang turun-temurun, yang diturunkan dari orang tuanya ke beliau, kemudian ke anaknya atau menantunya. Jadi memang di sini kan macam-macam, ada yang mempertahankan masak cara tradisionalnya, ada yang memang pakai kompor, ada yang kayak tadi di Mbah Tiamah itu kan masih pakai pawon atau tungku kan.
Ya. gitu. Jadi nanti akan saya tunjukkan itu. Saya ajak ke rumah beberapa warga. Oh, kira-kira ada berapa warga lagi Pak yang kita akan kunjungi? Ada sekitar 3 atau 4. Nanti kita tunjukkan. Jadi memang ada yang generasi sudah utur, jadi memang generasi senior, ada yang generasi ketiga lah itu anaknya. Jadi memang kita dari desa ada pendampingan atau seperti apa. Jadi biar yang generasi senior itu masih tetap mempertahankan ciri khasnya, tradisionalnya dengan rasa taruhlah dengan rasa sangit-sangitnya dikit dari tungku itu sendiri. Itu kan memunculkan cita rasa dan aroma yang khas kan. Nah, ada yang itu. Kemudian yang anak-anak muda, yang generasi baru itu kita bantu untuk pengelolaan penjualannya, marketingnya. Jadi kemarin sempat ngadakan pelatihan juga. Jadi untung sekali kita di Sawidang ini dapat program dari provinsi, program desa berdaya kan. Jadi desa Widang ini udah masuk ke kategori desa mandiri. Desa yang dianggap mandiri itu di atasnya maju. Jadi ada desa tertinggal, berkembang, maju, dan kita desa Widang desa mandiri. Jadi dari provinsi kita dapat reward program, namanya program desa berdaya. Nah, untuk program desa berdaya dari Kabupaten Tuban, di Kabupaten Tuban itu cuma ada 4. Jadi desa Compreng, kita desa Widang, kemudian ada dari kecamatan Soko itu kalau nggak salah Sukosari, sama di kecamatan Merak-Urak aku lupa satunya itu. Yang jelas desa Widang ini sangat berbahagia dapat program dari provinsi desa berdaya itu. Nah, itu kita kembangkan untuk kemaslahatan bersama masyarakat, terutama yang akan kita munculkan adalah produk unggulan desa itu sendiri yang berupa pertolo. Jadi pemberdayaan masyarakat nanti ke arahnya ke sana. Apa aja yang sudah dilakuin pihak desa untuk campur tangannya mengembangkan produk ini? Ya, jadi kemarin sudah kita adakan pelatihan. Jadi pelatihan semua dari penjual yang sudah turun-temurun untuk kita undang, kemudian ada pelaku-pelaku usaha baru, jadi yang memang taruhlah bisa dibilang nol pudul, belum mengenal pertolo itu apa, cara produksinya seperti apa, jadi kita undang di balai desa, kita undang. Yang pertama kita latih secara teknis pembuatannya, terutama jadi ada semacam kedok tular ilmu dari teman-teman atau warga yang senior yang sudah melalang buana makan asam garam pembuatan pertolo itu, mengajarkan secara teknis pembuatan itu kepada teman-teman pelaku usaha baru, calon pelaku usaha baru itu secara teknis. Kemudian ada lagi kita undang pula, kita adakan pula semacam pelatihan taruhlah semacam strategi penjualan, marketing, kemudian semangat berwirausaha. Kita datangkan pemateri dari luar, jadi dari ahli, dari praktisi untuk menggugah semangat teman-teman atau warga calon maupun calon penjual, calon pelaku usaha maupun pelaku usaha yang udah ada itu tadi. Jadi untuk meningkatkan semangat mereka berwirausaha itu. Sementara dari itu kemudian kita juga persiapkan beberapa taruhlah alat atau model gerobak gitu. Jadi kita siapkan gerobak dorong, juga ada gerobak yang pakai di motor itu. Jadi mereka bisa moving kemana, mobilitasnya bisa tinggi. Kalaupun yang gerobak dorong itu bisa jadi mereka taruhlah di tempat keramaian, taruhlah di pasar atau di depan semacam minimarket itu kan. Kita bisa semacam kemitraan dengan swalayan yang ada di dalam desa Widang ini sendiri. Gitu. Jadi termasuk juga kita buatkan semacam taruhlah dulu secara konvensional orang-orang itu kan menjual produknya, pertolonya itu hanya dengan membungkus plastik. Jadi pertolo itu ditaruh dalam plastik, dikasih kuah, terus ditali. Itu kan nggak lama. Taruhlah 5-10 menit itu orang Jawa bilang bededek. Wes
taste-nya itu udah Cita rasanya udah cita hilang rasanya ya. udah hilang. Cita rasa Udah terbaik dari berbeda. makanan ini udah hilang Udah ya. hilang. Nanti nggak bisa bedakan mana itu pertolo, mana itu bubur kan gitu. Nah, jadi itu kita buat packing yang cukup bagus, pakai semacam apa yang box microwave itu, kemudian kita taruh situ, jadi kan awet kering. Bukan, lebih tepatnya lebih apa, pertolo itu tetap seperti sedia kala. Nah, sedangkan kuah santan itu biar tidak tercampur dengan pertolonya, kita taruh ke dalam botol. Botol tahu kan? Botol yang kecil gitu, Iya, yang dipakai orang jual jamu atau minuman instan, kopi-kopian, nah itu. Jadi ada, nanti kita tunjukkan teman-teman yang udah menjual kayak gitu. Oh, Jadi boleh. kita latih. Tapi sebenarnya masih banyak inovasi yang baru. Jadi kami pun di desa Berdaya waktu itu, tim kerja sempat berpikir untuk bikin semacam apa ya, varian baru. Jadi pertolo itu tidak hanya bervariasi warna, tapi juga bervariasi rasa. Jadi ada warna merah, memang itu ada warna oranye, bisa jadi kita arahkan ke rasa jeruk misalkan, hijaunya kita arahkan ke melon, coklat ya bener-bener rasa coklat gitu. Kemudian nanti kita bisa kasih semacam topping, tahu kan kayak donat sekarang kan, ada topping kayak green tea, Pisang matcha, keju. nah kayak pisang keju itu kan dengan topping yang macam-macam. Jadi bisa jadi nanti pengembangan ke depannya desa, dalam hal ini tim kerja desa Berdaya itu pengen banget ada inovasi lain. Jadi pertolo itu tidak hanya pertolo konvensional dikasih kuah. Iya. Jadi kembang-kembangnya seperti itu. Mengakomodasi kebutuhan masyarakat umum yang lebih suka yang rasa-rasa gitu. Barangkali ada yang lebih suka model kering gitu kan. Iya. Nah, ada yang barangkali ada yang lebih suka celup atau pakai kuah, ya kita mengakomodir itu. Nah, di lain sisi pertolo ini pun bisa dijadikan kerupuk. Nah, jadi kadang ada hal unik, teman-teman dari luar kota itu ketika dengar pertolo pertama kalinya itu yang mereka dengar, yang mereka tahu atau persepsikan adalah pertolo kerupuk kering, artinya kering digoreng buat kerupuk jadi dimakan kriuk. Nah, itu pun kita bisa variasikan ke sana. Jadi kerupuk itu nanti taruhlah pertolo yang udah dibuat seperti Mbak Tiamat tadi, dicetak terus dijemur. Kalaupun nggak dijemur, nanti bisa kita pakai semacam alat pengering makanan. Namanya dehidrator kalau nggak salah, atau dehydrator atau apa aku lupa. Itu kita pengeringkan. Kalau memang alat itu nggak mumpuni, bisa pakai sinar matahari. Kalau musim gini kan musim hujan, bisa pakai alat pengering makanan itu. Jadi kalau udah kering, nanti bisa kita goreng. Nah, kita goreng, kita kasih rasa-rasa, atau kan rasa balado, atau bisa jadi asam pedas manis pakai bumbu-bumbu rasa itu kan banyak. Ada rasa jagung. Nah, itu nanti kita pakai, kita taruh ke plastik atau pouch. Oke, dalam kondisi matang maupun kering pun masih bisa dikonsumsi ya. Jadi itulah kelebihan dari pertolo itu sendiri. Ini Mas, habis ini kita ke rumah Bu Warsini yang saya ceritakan tadi. Jadi Bu Warsini ini juga salah satu penjual. Dia turun-temurun dari ibunya. Jadi beliau generasi kedua, punya anak dan menantu, sekarang juga jualan pertolo juga. Berarti sudah generasi ketiga. Tapi yang Bu Warsini ini generasi kedua. Jadi ibunya namanya Bu Kasemi itu dulunya juga penjual pertolo. Nah, ini kita mau pesan untuk apa, takjil. Nanti kita taruh ke apa di semacam nampan atau lengser itu. Tata sedemikian rupa kita bawa ke musola untuk takjil buka puasa. Assalamualaikum. Nggih. Bawar. Niki napa? Saged pesen pertolo kula. Saged. Nggih, rencana badhe damel napa? Buka bersama niku. Nggih. Nah, niki kalih wonten badhe tanglet-tanglet soal pertolo nih ngeteraken Mas. Nggih. Nggih. Ya niki nggih. Pesenane niki. Saged mawon nggih. Saged nggih. Mangke jenengan selap napa? Lengser, mangke ditata di kalih jenengan paringi napa?
Niki lho kuwae ten paringi ten ember ten apa ngoten. Ngoten. Nggih ditata sae. Nggih. Damel buka bersama. Terus Mbak Yanti kok mungkin Pripun? betul ada Mbak. Ngoten. Betul, Nggih. Ngoten. Saged mawon nggih. Nggih. Mangke ben diatur Mbak Yanti. Nggih, Mbak Yanti pun niku kok gek wingi. Nggih. Mbak kan kok tak nggo wadas dhewe ya do kula ngoten. Nek badhe napa ningali kalih tanglet-tanglet soal pertolo nggih saged ta? Nggih. Saged. Nggih. Ayo Mas. Banyak makanan tradisional yang mulai tergerus oleh perkembangan zaman, terutama oleh makanan-makanan kekinian. Namun, patut diapresiasi sekali pemerintah Desa Widang berusaha untuk tetap melestarikan makanan tradisional yakni pertolo agar cerita, rasa, dan sejarahnya tetap bisa dikenal oleh masyarakat yang luas. Proses awal pembuatan pertulo dari tepung beras kita kukus, setelah itu kita uleni, habis uleni kita cetak, setelah kita cetak kita kukus lagi dan akhirnya matang seperti itu. Untuk santannya kita pakai kelapa yang digiling, setelah digiling kita blender, habis di blender kita peras. Kita bikin santannya pakai gula merah sama gula pasir sama kasih pandan biar ada aroma sedap. Jajanan pertolo ini kan sudah lama, paling tidak kita ini melestarikan lah. Dari dulu kan kampung ini sudah terkenal dengan jajanan pertolonya, jadi kalau bisa ya untuk kedepannya bisa lebih lagi, entah dalam pemasaran, kemasan dan lain-lain. Penghasilan lah dibilang cukup lah untuk kehidupan sehari-hari. Perkiraan untuk kotornya antara 300 sampai hampir 400-an untuk kotor sebelum dipotong untuk bahan. Nah, yang saya rasakan ya seneng karena bisa meneruskan lah, dari dulu sudah jadi warisan keluarga akhirnya bisa meneruskan lagi. Untuk harapan untuk desa, yang pertama ya terima kasih lah mengangkat jajanan lama pertolo ini. Harapannya semoga dengan kerjasama ini bisa saling menguntungkan antara pihak desa dan kita para pedagang pertulo. Perkenalkan, nama saya Zainal Abidin, umur 30. Ya gurunge ngasam tahu ten bis-bis. Marono corona. Pengen ganti liyane. Ya kok ndide dodol pertolo. Alhamdulillah kok lancar, Mas. Teko keluargane sampean sing dodolan pertolo niku sinten mawon? Yo, mae. Kalih kakak kula Abdul Malik. Kalih sampean. Nggih, kalih kula. Nami kula Sriama. Kula sajan pertolo niki Zainal Abidin umur 2 tahun. Kula sajan niki ngantos sakniki pun digentosi yogane. Mergi kula pun sepuh, dadosen pun kula kendel. Riyen sadean enten pundi? Nggih ten peken keliling maksudnya. Langsung sakniki jane niku pun nangsal nggih ten sekolahan ngoten pun sepuh dadosen pun prei. Kalau nggih keliling ten kampung-kampung, nggih ten babat maksudnya mboten ten
dusun ten babat-babat. Napa yen jenengan ngawali sadyan percolo niku ngoten ilmu saking pundi? Saking niki Mbah Sripah. Ngene ibuke Mbak Mardiah. Mboten saking Mbah Parmi, Mbah Sripah. Wong kula taklet Mbah Parmi niku mboten dituduhno. Ilinge jenengan sing sadyan sinten mawon? Menawi eling nami-namine. Mulai sadyan keriyen rumiyin ki ambak niku Wak Marmi. Wak Marni niku lho. Marni ibuke Mar Said. Marni, Mbah Kaseni, Mbah Tasemi, Wati, Sutri, Nduk Ina, kula, Mbah Sripah niki, Mbah Tasri, Mbah Tun bisa niku. Mbah Mi niki, Mbah Mine mbokne War. Terus ngene. Sutiem niku gedhe sadyan Pertolo janten dek sian niku. Rumiyin mboten enten tiyang saged damel pertolo liyane Wak Marni niku. Mergi rumiyin niku tiyang niku derek tiyang Arab. Terus piye nek damel niku modelnya ngulani nggih mboten semerap-semerape namung keken ngedol ngoten mawon. Ki ambake niki rumiyin tiyang Arab niku enten gedhek saidik ngenten dibolongi sak widik sak ketoke mripate sak sisih terus damel nginceng ngoten nek nguleni nek ngedang glepung napa. Langsung niku langsung diwasi sesuk kok iso langsung ndamel langsung tiyang pencol disanjangi nek ngene ndamele. Iki glepunge dang sik langsung kuleni langsung cithak. Langsung sak entene tiyang langsung do sadyan pertolo sedanten niku. Asal usule nggih Pak Marni niku. Saniki to regine pun niku dek sian kula sadyan niku. Tasik tembasane niku namung 1000. 1500. 500 mergi dek sian nek 1000 niku angsal Pak sekawan ngeten iki. Nah sakniki setunggal niki 1000 punan. Mari kita majukan Ekonomi masyarakat Dengan membeli dan mempopulerkan produk-produk unggulan desa.